Pada video kali ini, aku akan menceritakan sebuah film Thailand yang berjudul Shooter. Film ini bergenre horor, menceritakan tentang sepasang kekasih yang berprofesi sebagai fotografer, diteror oleh hantu wanita yang tanpa sengaja pernah diambil fotonya. Walaupun film ini terbilang jadul karena sudah rilis sejak tahun 2004, namun dari alur ceritanya sangat menarik menurutku, karena banyak hal yang tak terduga di film ini. Oke, langsung aja kita masuk ke dalam filmnya. Tapi sebelum itu, aku ingatkan jangan lupa subscribe kalau kamu suka sama video di channel ini. Pemeran utama di film ini adalah sepasang kekasih bernama Tun dan Jen. Suatu malam, mereka menghadiri pesta perkawinan teman Tun yang bernama Ton. Dan di sini mereka tampak asik, bernostalgia tentang masa kuliahnya dulu. Sepulang dari tempat pesta, mereka masih asik mengobrol dan bercanda. Karena Jen mengendarai mobil dengan tidak melihat jalan, tiba-tiba mobilnya menabrak seorang wanita yang sedang menyeberang jalan sampai terpental. Untunglah mereka selamat setelah menghantam tiang papan iklan. Setelah itu mereka melihat wanita yang tadi tertabrak, tampak tak sadarkan diri dengan posisi tersungkur di tengah jalan. Di sini Jen sudah ingin turun untuk memeriksanya. Namun Tun menghalanginya dan menyuruh Jen untuk langsung meninggalkan tempat tersebut. Mungkin Tun tidak mau ambil risiko berurusan dengan polisi akibat peristiwa itu. Setelah kejadian malam itu, peristiwa aneh mulai terjadi. Tun yang berprofesi sebagai fotografer, tanpa sengaja melihat sesosok wanita bermuka pucat saat akan mengambil foto di acara wisuda. Jelas itu bukan salah satu dari wisudawan, karena tiba-tiba sosok tersebut menghilang. Di sini Tun tampak mengabaikannya dan dia tetap fokus terhadap pekerjaannya. Ternyata Jen juga merasakan tidak tenang atas kejadian semalam. Dia merasa menyesal telah melakukan tabrak lari. Namun dia juga kesal terhadap Tun yang bertingkah seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Lanjut membahas soal foto tadi. Hasil dari foto wisuda sudah selesai dicetak. Namun ditemukan hal yang mengagetkan karena tampak sekelebat bayangan di foto milik Tun. Awalnya dia mengira bahwa mesin cetaknya rusak, tetapi memang hasil fotonya yang tidak beres. Jelas ini bukan ketidaksengajaan ataupun kesalahan saat memfoto, karena dia sendiri adalah fotografer yang handal. Tidak hanya peristiwa aneh, gangguan juga mulai mereka alami. Dimulai dengan Jen yang mendapatkan mimpi dihantui oleh seorang wanita bermuka pucat. Dan hantu ini tampak sama dengan yang pernah Tun lihat. Sepertinya wanita yang tadi tertabrak telah meninggal dan menghantui mereka. Gangguan dari hantu wanita juga diperkuat dengan foto wisuda yang dilihat oleh Jen. Ternyata tampak seperti ada sosok wanita yang samar-samar. Dan karena tidak ingin membuatnya takut berlebihan, Tun memberikan alasan bahwa itu akibat kameranya yang rusak. Setelah itu mereka mendatangi lokasi kejadian tabrak lari sebelumnya. Di sana tampak tiang papan iklan yang sebelumnya pernah mereka tabrak sedang diperbaiki. Tapi mereka pura-pura tidak tahu apa-apa dan menanyakan apa yang sudah terjadi di tempat tersebut kepada seorang petugas. Petugas menjelaskan kalau mungkin sempat ada orang mabuk yang menabrak tiang tersebut. Dan mereka juga bertanya apakah ada korban terluka. Jawaban dari petugas adalah tidak ada. Bahkan tidak hanya itu hal yang mengagetkan. Tun juga mendapatkan telepon dari temannya yang menginfokan bahwa di rumah sakit sekitar lokasi tabrak lari tidak pernah ada korban kecelakaan di malam itu. Lalu, apa yang sebelumnya pernah mereka tabrak? Berarti bukan manusia. Lantas kenapa mereka dihantui? Tonton video ini sampai akhir agar kalian tidak penasaran. Jen yang merasa penasaran dengan maksud dari gangguan hantu wanita tersebut, mendatangi seorang penerbit majalah foto-foto hantu dan menunjukkan foto miliknya. Kita panggil saja orang ini Om Anton. Melihat foto tersebut, Om Anton merasa biasa saja, karena dia sudah sering berkutat dengan banyak foto-foto serupa. Dan dia juga menjelaskan bahwa
ผมยังไม่ได้บอกอะไรอย่างนั้นเลยนะคุณรู้ไหมบางครั้งวิญญาณเขาก็แค่อยากอยู่ใกล้คนที่เขารักรูปที่คุณเห็นอยู่เนี่ย Paham nggak kalian? Kalau nggak paham, maka akan aku jelaskan. Jadi intinya foto-foto ini menunjukkan lebih dari sesuatu yang mengerikan. Mereka adalah suatu pertanda. Tidak mungkin yang sudah mati kembali ke kehidupan tanpa ada maksud. Bayangan-bayangan itu selalu berhubungan dengan orang yang ada di dalam foto. Entah itu ayah, ibu, kekasih, atau bahkan orang yang pernah dirugikan. Dan untuk mengetahui apa maksud dari roh tersebut, jawabannya ada di foto. Terkadang, roh juga merindukan orang yang mereka cintai. Tapi apakah yang diucapkan oleh Om Anton akan sesuai dengan yang akan mereka alami? Kita tidak akan tahu sampai kita menyelesaikan film ini. Jadi tetap stay dan tonton sampai akhir. Gangguan masih dialami oleh Tun. Dia yang selesai melakukan sesi pemotretan di sebuah studio, tiba-tiba mendapati lampu di studio tersebut padam, dan kameranya mengambil foto dengan sendirinya. Bersamaan dengan flash yang menyala, tampak juga seorang hantu wanita yang berada di dekatnya. Tun yang merasa badannya kurang sehat, akhirnya memutuskan untuk memeriksakannya ke dokter. Dia mengeluhkan bahwa tubuhnya sering merasa pegal, terutama di bagian leher. Sebenarnya dia sudah merasakannya sejak lama, tapi belakangan ini bertambah sakit. Saat berada di apartemen, Tun merasakan bahwa dirinya tidak sendiri. Dan benar saja, tiba-tiba muncul seseorang pria dari dalam kegelapan. Ternyata itu adalah Ton, temannya yang menikah di awal film tadi. Agar penyebutan namanya tidak terbolak-balik, maka aku akan memanggilnya Tono. Tono tampak panik dan dia meminta sebuah foto kepada Tun. Di sini nggak langsung dijelasin foto apa yang dimaksud, tapi nanti seiring berjalannya film kita akan tahu kok. Tono juga mengucapkan bahwa dirinya akan mati. Namun, tampak Tun menenangkannya. Saat Tun mencoba menelpon istri Tono untuk menjemputnya pulang, tiba-tiba Tono menghilang begitu saja. Dan setelah itu, adegan memperlihatkan Tun yang sedang menggeledah rak lemari seperti mencari sesuatu. Saat sedang berkunjung ke apartemen Tun, Jen melihat lagi foto wisuda yang ada di meja. Dan dia melihat sekelebat bayangan di foto wisuda yang tadi sempat kita singgung. Dari beberapa foto yang dilihat secara bersamaan, tampak bayangan tersebut mengarah ke suatu ruangan di atas gedung. Tanpa berpikir lama, Jen memutuskan untuk mendatangi tempat tersebut yang ternyata adalah sebuah lab biologi. Di sana tampak banyak toples berisikan hewan. Ya, seperti lab pada umumnya lah. Dan dia mencoba mengambil foto lokasi sekitar menggunakan kamera Polaroid. Lalu ditemukanlah hal yang mengagetkan. Tak lama kemudian, terdengar suara foto berbingkai kaca yang jatuh. Ternyata itu adalah foto dari seorang mahasiswi yang bernama Natre. Kalau dilihat-lihat, seperti tidak asing ya. Yap, karena ini adalah wanita yang dulu sempat dia tabrak. Terlihat juga dari pakaiannya yang sama persis. Setelah itu dia kembali menelusuri ruangan sekitar dan dia menemukan sebuah buku. Di buku tersebut, terdapat foto-foto Natre bersama Tun serta teman-teman kuliahnya. Dan tampak juga foto berdua Tun dengan Natre. Sampai di sini sudah mulai bikin penasaran kan? Tun yang penasaran dengan keadaan temannya Tono, memutuskan untuk menghampirinya di suatu apartemen. Dan di sana dia menemukan beberapa foto yang terhambur di meja. Ternyata itu adalah foto pernikahan Tono. Lalu Tun merasa kaget karena hampir semua foto tersebut tampak sekelebat bayangan putih. Sama seperti bayangan putih yang ada di foto miliknya. Setelah itu Tun melihat Tono terjun dari atas gedung lalu meninggal seketika. Yang lebih mengagetkan lagi adalah istri Tono menginfokan bahwa beberapa hari yang lalu, teman-teman Tun yang hadir di pesta pernikahan
juga melakukan bunuh diri dengan melompat dari atas gedung. Jen yang menemukan foto Natre bersama Tun meminta penjelasan tentang siapa sebenarnya Natre dan ada hubungan apa di antara mereka. Di sini, Tun menjelaskan bahwa dulu dia pernah dekat dengan Natre dan melakukan banyak aktivitas bersama. Mereka berdua saling mencintai sampai akhirnya mereka berpacaran. Bahkan mereka juga pernah bobok bareng. Udah pasti skidi papap sih ini. Namun Tun merahasiakannya dari teman-temannya karena malu. Sempat juga teman-temannya menggoda Natre. Namun Tun hanya bisa diam dan seolah tidak mengenal Natre. Lalu diperlihatkan adegan Natre yang sedang menyayat tangannya. Setelah itu Tun datang dan tak lama langsung meninggalkannya begitu saja. Di sini Natre tampak sedih dan marah. Dengan muka yang datar, dia kembali menyayat tangannya menggunakan pisau. Apa yang sebenarnya sudah terjadi? Nanti kalian akan tahu kok. Di sini, Tun mengatakan bahwa dia meninggalkan Natre karena dia bingung harus berbuat apa. Natre terus mengancam bunuh diri dengan memotong tangannya. Dan dia juga berkata tidak tahu ada hubungan apa antara teman-temannya dengan Natre, sehingga teman-temannya bisa bunuh diri dengan mengenaskan tersebut. Akhirnya Tun merasa stres, merasa hidupnya tidak akan lama lagi, menyusul mati seperti teman-temannya. Memperlihatkan Tun yang sedang dipangku oleh Jen di ruang tamu apartemennya. Dan di sisi lain, terlihat sebuah kamera yang tampak mengambil foto dengan sendirinya. Wah, ada apa ini? Suatu hari, mereka memutuskan mendatangi rumah Natre untuk mencari tahu lebih dalam lagi. Sebelum sampai di rumahnya, mereka sempat menanyakan jalan, dan tampak Tun melihat sesuatu yang aneh dengan biksu kecil di sana. Setelah sampai di rumah Natre, mereka disambut oleh ibunya, dan di sini ibunya bilang bahwa Natre sedang tidur di atas karena sedang tidak enak badan. Lah, tidur. Lalu selama ini, apa yang mengganggu mereka? Mereka yang penasaran akhirnya masuk ke kamar Natre dengan diam-diam. Dan di sini benar tampak seorang wanita yang sedang tidur. Namun setelah badannya dibalik, ternyata setelah badannya dibalik, ternyata itu adalah mayat Natre yang selama ini disimpan oleh ibunya sampai bentuknya nggak jelas gitu. Jadi, ibunya selama ini menyimpan mayat Natre karena masih tidak rela berpisah dengan anaknya. Sedangkan tetangganya yang tahu tidak mau menegurnya karena merasa takut. Akhirnya, Jen dan Tun berhasil membujuk ibunya untuk mengkremasi Natre, supaya roh anaknya tersebut tenang. Ngomong-ngomong, di sini tampak tangan Tun yang sedang digips. Jadi ini ada bagian yang aku skip, di mana sempat terjadi gangguan dari arwah Natre yang menyebabkan Tun terjatuh sampai tangannya seperti itu. Kenapa aku skip? Ya karena menurutku sudah banyak adegan menyeramkan di film ini. Jadi kita akan fokus terhadap alur ceritanya saja. Namun setelah kremasi ini, masih ada kejutan yang tak terduga tentunya. Singkat cerita, Jen dan Tun sudah merasa aman. Adegan memperlihatkan Jen mendatangi tempat pencetakan foto untuk mengambil fotonya saat liburan. Namun dia mendapatkan foto yang tidak pernah dia ambil sebelumnya. Sesampainya di apartemen, dia mengeceknya dan mendapati hal yang mengejutkan. Kalian ingat kan kamera yang tadi memfoto dengan sendirinya? Memperlihatkan sesosok bayangan putih yang tidak lain adalah Natre, seakan menunjukkan ada sesuatu di rak lemari milik Tun. Jen lalu bergegas mengeceknya dan menemukan sebuah roll film. Saat dicek lebih lanjut, ternyata itu menunjukkan foto Natre yang sedang di skidi papap. Lalu adegan flashback ke masa lalu, memperlihatkan 3 teman Tun mendatangi Natre yang seorang diri di dalam lab. Dan di sini mereka melancarkan aksi bejatnya.
yaitu mengskidipapap Natre di tempat. Setelah itu, Tun datang, dan teman-temannya menyuruh Tun untuk mengambil foto Natre agar Natre tidak meneror mereka. Sempat juga Natre meminta tolong kepada Tun, tapi Tun tidak merespon sama sekali. Chen yang sudah melihat foto tersebut marah besar kepada Tun, karena penyebab kekacauan selama ini adalah Tun dan teman-temannya. Namun dari awal, Tun selalu menyembunyikannya. Setelah itu, Chen meninggalkan Tun. Di sini Tun merasa kesal terhadap Natre, dan dia merasa ada Natre di apartemennya tersebut. Lalu dia mengambil kamera Polaroid untuk memfoto agar mengetahui keberadaan Natre. Di sini, kamera tersebut dipercaya oleh Tun bisa menampakkan makhluk yang sudah berbeda dunia. Beberapa kali mengambil foto, namun hasilnya nihil, dan dia membanting kamera tersebut. Kamera yang sudah dibanting dan terjatuh menghadap ke arah Tun tiba-tiba mengambil foto dengan sendirinya. Dan saat foto tersebut dilihat oleh Tun, kebenaran mulai terungkap. Itulah kenapa belakangan ini dia merasakan sakit di bagian leher. Dan itu juga kenapa biksu kecil tadi melihat Tun dengan tatapan aneh. Lalu seperti yang dibilang oleh Om Anton, bahwa terkadang roh merindukan orang yang mereka cintai. Dan ini benar-benar terjadi terhadap Tun. Tun yang ditempeli oleh hantu Natre terlihat kaget dan dia kehilangan keseimbangan. Sampai akhirnya dia terjatuh dari gedung apartemennya. Meninggal? Ternyata tidak. Dia tetap hidup namun dengan kondisi yang bungkuk. Ya, tahulah kenapa. Kalau untuk penjelasan, aku rasa semua sudah cukup jelas dari semua yang sudah aku ceritakan. Tapi aku akan bahas beberapa hal yang mungkin akan jadi pertanyaan. Di awal film, Tun menyuruh tancap gas setelah kejadian tabrakan. Jadi di sini dia sudah sadar bahwa itu adalah Natre. Terlihat dari seragamnya yang sama persis ketika dikenakan semasa hidupnya. Kenapa kok Natre baru muncul sekarang, nggak dari dulu aja? Jawabannya, mungkin karena Tun sudah mulai sangat dekat dengan Jen. Seperti yang kita ketahui bahwa sebenarnya, Natre masih mencintai Tun. Dan di sini Natre cemburu, sekalian balas dendam dengan teman-teman Tun. Foto apa sih yang dimaksud oleh Tono? Itu adalah foto yang menunjukkan Natre selesai di skidipapap. Aku juga kurang paham di sini kenapa Tono memintanya. Mungkin itu efek karena dia merasa stres. Natre bunuh diri di tempat cuci film, tapi kok mayatnya ada di rumahnya? Mungkin di ruangan cuci film, dia hanya melukai tubuhnya saja, tidak sampai meninggal. Kemungkinan besar matinya di tempat lain. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa tinggalkan subscribe, agar kita bisa ketemu di video seru selanjutnya. Dan sampai jumpa.